Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Komunitas Tangerang Podcast. Tepuk tangan. 8 juta jiwa yang meronta-ronta mendengarkan kita hari ini ya. Oke, hari ini masih ada Ratu dan juga ada Dera. Dan kita hari ini tidak berdua aja, bakalan Tapi ada Denit. Yeay, dari Thrive ya. Thank you Tangerang Podcast. Wih. Komunitas Tangerang Podcast. Komunitas Tangerang. Gak apa-apa, gue juga suka salah kok ya. Bisa gak apa-apa Nit. Tenang. Anak baru ya. Harus Baru banget. diospek. Baru banget. Prospek ntar kita. Benar. Tapi sebelum kita ngomongin yang lain-lain mengenai abang yang satu ini, Yap, dia kita pakai kulik Denit, tapi Benar. kita harus apa dulu nih? harus subscribe dulu dong Yes. kamu yang udah nonton, yang udah sampai sini ya kan. Jangan sampai kamu membuat kita bertepuk sebelah tangan ya. Subscribe dong ya kan. Komen dong. Komen dong, likes dong, share Hidupin dong. loncengnya. Benar. Dan di copy ya linknya ya. Ya harus. Udah gitu disebarkan di sosial media kamu juga. Boleh Gak di download banget. Internet Manager. Kok ke situ-situ Bapak ya? Gak punya kuota. Gak punya kuota. Biar bisa nonton berkali-kali. Ya Allah Tuhan. Bisa ya? Iya. Saya boleh diajarkan nanti Pak Denit? Dulu. Oh. Zaman-zaman itu ya, zaman-zaman miskin gota ya semua ya. Kalau sekarang kalau gue masih bisa nebeng di wifi di mana-mana ya kan. Oke, dari Thrive, bandnya, band lu genrenya apa kak? Genrenya awalnya deathcore, cuman sekarang lebih ke arah metalcore sih. Deathcore itu sebelum ke Thrive ya? Sebelum ke Thrive, waktu masih namanya masih Sperma Syndrome. Nah. Oke. Jadi pada zamannya itu Sperma Syndrome tuh wah membahana di mana-mana. Dia banyak manggung di Jakarta sih. Oke, dan besar di luar band ini. besar di luar, tapi bukan di akhirnya- kampung sendiri, bukan. Akhirnya balik kandang. Balik Balik kandang. Iya kan, Balik kampung. membesarkan nama Balik di sini. kampung setelah melakukan sesuatu yang besar buat kota yang sendiri akhirnya diakuin juga. Dasar kamu pengkhianat ya. Oh enggak gitu. Seperti itu ya, seperti Seperti Anda. itu. Ya dulu ceritanya tuh awalnya kan kita bikin band 2010. Iya. Itu personilnya isinya narikin band orang. Oh, cabut-cabutan. Jadi ada satu komplek lah Taman Adiasa, itu udah jadi bandnya namanya Forward Project dulu. Mana dia satu 3 raksa ya? Iya, Oke. itu band post hardcore lah. Tarik satu, gue pengen main metal nih, ajak main ke Jakarta, main ke dulu ada di Sarin tuh di Javu sama Moe Cafe Bintaro. Ajak satu, gitarisnya, ayo main metal nih. Ya udah kita main metal, kita band bikin ya metal waktu itu kita metal warna-warni sih, yang ibarat kata ya influence-nya metalnya nggak item-item banget. Oke. Saat itu siapa? Kiblat lu kemana? Waktu itu lagi demen-demennya sama Suicide Silence sih. Oke. Pada zaman itu lagi demen-demennya Suicide Silence. Ya udah akhirnya cabutin tuh band personil satu-satu, ujung-ujung tuh band bubar. Sperma Syndrome berdiri. Emang dasar bener-bener pengkhianat lu, penghancur rumah tangga orang Anda ini ternyata ya. Rumah tangga band lebih tepatnya. Rumah tangga Dapur band. orang. Tapi itu tahun berapa Kak kalau lu inget? 2010. 2010 Oktober lah. Oktober. Lu masih kerja atau masih sekolah? Atau saat kuliah itu? sih Nit Atau waktu kuliah? itu. SMK kelas 2. SMK. kelas 2. Oh, Yang tarik-tarikin orang-orang udah pada kuliah. Udah pada Jadi gue paling bocil sendiri. Ngaco lu ya, bocil ngaco lu ya emang lu ya. Tapi kenapa sih bisa kepikiran, kan anak SMK biasanya saat itu sedang ababil-abilnya. Betul. Itu lagi ababil, termasuk lagi ababil. Jadi Ababilnya lu ngancurin band orang ya. iya. Dulu kan ceritanya ya dengerin band-band indie di Jakarta kayak yang model imo-imo gitu. Oh, yang poninya sampai ke dagu. Iya, cuman nggak bisa kan masih sekolah. Oh, iya, benar. Rambut masih cepak Iya, ngehe lah ya. Iya. Masih di akhirnya mereka tuh pada gondrong-gondrong nih kayaknya bagus nih gue ajak-ajak nih pada gondrong-gondrong. Ya udah akhirnya gabung, jalan lah kita bikin band. Dan waktu itu memang disupport sama beberapa komunitas. Dulu zaman itu lagi zamannya komunitas tuh kayak komunitas-komunitas nongkrong lah istilahnya. Sama teman-teman dari Labar Fem. Kebetulan base-nya mereka tuh banyak di Kunciran Ciledug kayak gitu. Ya jadinya kita awal-awal tuh banyak main-main di sana. Dulu pertama kali main di acaranya Ari Eka tuh, Setos tuh. Ya Setos ini. Iya, sekarang nggak tahu sekarang Setos masih ada gak sih? Masih. Cuma ganti manajemen bukan Setos Oh, bukan. lagi. Setos Serpong Town Square. Serpong Town Square. Oh, yang pinggir jalan tuh. Iya, Tol ya? tol. Iya, habis main kita berenang di Marco Polo. Oke. Masuk Marco Polo. Iya benar-benar. Waktu itu masih Jangan lupa rame di ya. notice. Iya benar. Aduh, masalah sponsor Bapak cepet ya Pak. Secara juga manajer juga ya. Manajer juga ya. Oke, kita ngomongin band lu nih saat itu udah bawa lagu sendiri atau masih cover-cover lagu orang untuk nyari duit atau untuk apa sih waktu itu? Oh, have fun sih sebenarnya. Kita malah nggak pernah cover. Justru pas cover itu pas udah jadi Thrive. Udah jadi Thrive.
Sperma Syndrome juga cover juga cuma satu-satunya doang lagu Suicide Challenge doang. Itu doang nggak pernah kayak bawain cover terus manggung. Jadi kita bikin lagu. 2 lagu pertama justru itu yang ibarat kata rezekinya di situ. Lagu di situ kita langsung karena lagunya judulnya cukup fenomenal. Apa tuh judulnya? Efek masturbasi. Nah itu pornografi sekali. Efek siapakah gitu ya? Itu kebiasaan buat siapa ya? Saya belum pernah. Pada zaman itu sesuatu yang berbau ke arah sana Pasti cepet meledak. naik. Iya, itu tabu tapi orang pada Iya. gitu Padahal ya. itu cuma judul doang. Kalau kita bahas liriknya itu nggak ada yang benar-benar bahasanya bahasa biologi semua, nggak ada benar. nggak ada yang Nggak kata-kata porno lah kotor lah kasarnya gitu. istilahnya. Iya, benar, Cuman karena memang konotasi di judulnya kayak begitu, terus intronya ada suara ngedesahnya, sampai bang, gue dengerin lu berkali-kali buat begitu bang. Waduh. Dia nggak tahu itu suara gua, yang ngomong cowok. Imajinasinya berarti salah. ngaco. Tapi saat itu lu udah kepikiran tuh kalau di YouTube jatuhnya clickbait itu. Iya. kan? Tapi zaman itu gua nggak Dulu YouTube. belum ada. Iya, Zaman dulu MySpace sama Reverb Nation tuh, Allah. yang paling kita andelin. Ya, Gue belum masuk dunia itu pada saat itu ya. pada saat itu ya. Gue gak tahu. Gua nggak percaya umur lu. Berarti lu gak main 3GP? Enggak tahu gue. Afi. Apa itu ya? Gua gak paham. Oke, dari sana lu sampai akhirnya sekarang berarti 2000 berarti 10 2010. sampai sekarang 2021 21. lu masih stay aja dengan genre lu yang itu nggak pindah. Nah, ya? sebenarnya ada banyak perubahan di band ini. Kayak contohnya personil asli itu kita tinggal berdua. Gua sama Tanjung doang basis. Yang Nah, malam ini Tanjung gak bisa datang. iya, ya. harusnya dia datang nih, kampret nih Tanjung, kampret lu udah diundang lu ya. Anda durhaka Bapak Tanjung. Tapi Tanjung lagi siaga kayak. Lagi siaga satu dia. Dia Oh, baru kenapa banjir? Bukan dong. dia personil terakhir yang merit. Jadi yang lain udah belum merit. Nah, personil terakhir tuh dia. Sama perempuan? Harusnya. Harusnya. Bener sama perempuan. Untuk sama perempuan kok. Karena memang bikin curiga juga. Yang lain udah pada merit, dia belum. Dia belum. Oh iya benar. Lu sama gue curiga gak? Sedikit sih. Aduh. Coba kita Kecurigaan yang baru. kok gitu sama gue ya. Oke. Dan ada perubahan apa yang lu bilang tadi? Personil baru, personil lama yang bertahan cuma 2. Ya jadi di 2000 pas kita launching EP itu 2011. 2011. Itu kita launching EP detik-detik launching EP vokalis harusnya tadi vokalis berdua. Gua sama abang-abang gue lah, abang sepupu. Nah dia keluar karena satu dan lain hal gue sendiri. Oke. Nah itu udah keluar satu. Akhirnya pas mendekati 2013 itu gitaris sama drummer keluar. Akhirnya dibantu sama Sebring, sama Enye Invitor. Oke. Nah itu perubahannya drastis tuh semenjak ada Enye sama ada Sebring, kita berempat tuh. Itu jatuhnya dia additional atau emang lu tarik? Awalnya edisional, cuman karena kita pas di 2014 ya siap-siap mau launching album juga, kayaknya udah kita masukin jadi jadi personil tetap aja lah. Namun di produksi album tersebut drummer itu setengahnya garapan drummer yang lama Rian, setengahnya garapan Enye Invitor. Oke. Gitu. Ada 2 pengisi drum ya di Ada 2 pengisi drum di album tersebut. Iya, yang ngisinya juga emang 2. Iya, nah akhirnya setelah di album itu sampai sini ya musiknya bisa dibilang lebih berubah lah. Satu Dikaya lah ya lebih dewasa, lebih karena basicnya si Sebring itu kan orang tahu Sebring taunya metal gitu kan. Padahal Sebring mah sebelumnya mah blues, sama dangdut pastinya. Selalu saweran di mana-mana ya. Parah. Oke, band lu nih masuknya indie atau label sih? Ini dong, Indie ya. indie. Berarti semua produksi sendiri. Produksi sendiri di studionya Sebring karena kebetulan ya rezekinya kita dapat personil yang bisa Ada operate studio. gitu kan, ada studio. Ya kita bayar sih sebenarnya. Di mana sih studionya? Di Artfar Studio. Masuk Artfar Studio. Di Cisoka. Oh gitu nggak masalah. 37 itu rumahnya untuk semua studio. Siap. Ya kan. Terus kok lu bisa sih mempertahankan ya kan yang namanya band keluar masuk personil lu biasa. Betul. Tapi kan tidak lepas dari drama dong. Pasti, Apalagi kayak pasti. gini, ini band gue loh gitu. Ini band Pasti. gue loh merasa mempunyai kepemilikan. Itu gimana Pasti. cara lu untuk enggak loh kalau Trip ini jalannya sama gue gitu. Pasti. Pertama ya karena gue berpikir adalah gue founder di band ini ya. Itu dalam artian mau dibilang sombong ya bodo amat, gue foundernya gitu. Oke. Dan Lu udah kalau berjuang di situ ya kan? iya, ibarat kata buat Titik darah perhambisan ya lu terus. buat yang namanya kita bela Regis tuh saking pengennya biar dapet
dikenal main malam itu gue bayar itu semua tiket 45 tiket, gue udah ngalamin itu. Iya, zaman dulu tuh emang kalau misalnya pengen manggung malam ada negosiasi antara band dan penyelenggara acara. Oh, gitu. Sampai Ya. lu dapat jam itu gitu. Betul, kayak kalau sekarang orang baru 1-2 kali band ya mohon maaf ya langsung pengen minta main malam gitu kan. Gue bayar slot lu nih, gue punya masa 45 gue bayarin. Jadi semua usaha yang ibaratnya Iya ada effort lah, ya ada effort yang ibarat kata kalau misalkan hilang atau bubar begitu aja sayang lah. Makanya 2014 itu gue mutusin band ini memang berubah nama jadi Thrift, dari Sperma Syndrome jadi Thrift. Oke. Thrift itu kan dalam artinya berkembang lah istilahnya. Ya memang secara musikalitas berkembang, dan kedua waktu itu sempat pengen ngincer segmen. Jadi ada fakta menarik dari Sperma Syndrome. Sperma Syndrome itu nggak bisa main di pensi. Kenapa? Karena Permintaan banyak, pas kan kalau pensi biasanya ngajuin proposal ya ke guru-guru, dilihat set Sperma Syndrome nggak boleh nih. Langsung Set, di-blacklist, ganti ya namanya. kan? Sperma Syndrome itu. Dan karena itu banyak yang tabu gitu kan. kalau betul zaman betul. sekarang tuh. Akhirnya kita terakhir 2014 buka pakai nama Thrive, terus bikin launching namanya juga waktu itu di apa ya, Cafe Manceri deh, lupa di daerah Balaraja, Telaga Bestari. Akhirnya kita nggak lama kemudian Jacklot 2014 atau 15 gue lupa. Akhirnya kita main di Jacklot itu. Pada zaman itu kayak Jacklot itu kayak masih ada acara jadi kayak patokan. Lumayan lu bisa main di Jacklot, bisa promosi lah istilahnya. Jacklot suatu luar biasa banget sih. Ibarat kata buat bahan promosi lah. Iya, kalau misalnya band-band yang udah besar kan kayak udah kesinkronize. Betul. Udah Jacklot berarti lu udah naik satu tangga lagi nih, lebih tinggi gitu kan ya. Betul. Dan gimana saat itu perasaan lu akhirnya setelah ganti nama ternyata berkah ya Bun gitu. Iya, kalau Ada pengaruhnya nggak tuh? satu pengaruh yang jelas kita udah nggak dapet kayak konotasi negatif lah dari sisi nama. Dari nama. Betul, dari nama. Terus kita kayak panggung juga lebih diterima lah. Musik juga dari nama ini ada beban buat ke musik. Jadi dalam artian kita bikin musik yang benar-benar harus lebih baik dari nama sebelumnya gitu. Itu bukan karena faktor orang lain atau dari diri lu sendiri? Justru yang ngusulin pengen rubah nama tuh gua sih awalnya. Ya, ngomong ke teman-teman satu tim, kayak Tanjung juga kan banyak kasih. Tanjung ini kan kayak ibarat kata gue bikin keputusan, dia kalau putusan gue kurang gimana dia netralin. Karena nanti dalam artian gue sama Tanjung ini suka bagi peran lah, istilahnya lebih dominan dalam mengambil keputusan. Ya gue seneng Tanjung kayak gitu karena jadi gue punya ada kontrol buat diri gue gitu kan. Kalau kontrol ada di Tanjung, begitu pun sebaliknya. Betul. Jadi kayak ambil keputusan di berdua ini, abis itu ngobrolin ke bertiga. Sampai akhirnya pas di Thrift itu kan ada tambah satu personil lagi, Mago tuh kan. Dia yang tadinya additional ya udahlah kita jadi personil. Gitu. Kalau dia kan gitaris bayaran. Siap. Bakar dulu Pak, boleh. Oke deh, yang udah nonton sampai sini subscribe-nya jangan lupa ya Mas. Sekali lagi kita ingetin terus subscribe. Ingetin terus karena gratis ya Der. Gratis, nggak bayar kok subscribe. Dan juga kita sama-sama membantu karena komunitas Tangerang Podcast ini pengen ngajak semua yang ada di Tangerang. Ya kan, mau komunitas, mau musisi, ya kan, mau siapapun itu, hobi, ya kan, hobi ataupun profesi-profesi yang kayaknya nggak ada di Tangerang ternyata ada. Ya kita kan? bakal undang ke sini. Kita bakal undang ke sini. Makanya untuk itu supaya jangkauannya lebih luas, subscribe ya, dan kasih tahu juga teman-teman kamu lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Telegram, boleh lah ya, langsung aja lagi. Kita ke Thrive lagi nih. Thrive. Udah berapa lagu? Udah berapa lagu? Nih. Selama jadi Thrive deh. Albumnya udah ada belum sih bandingin Sperma? Udah ada. Kalau Sperma Syndrome itu kan EP. Dia nggak sampai ke album. EP-nya apa namanya? Nafsu Dunia. EP-nya waktu itu. Saking lamanya lupa. Waktu itu namanya EP ya. Nafsu Dunia Meraja Otak. Nafsu Dunia Meraja Otak. Iya baik. Dan sekarang Thrive Born of Hatred. Tahun berapa tuh launching? Born of Hatred itu cukup molor, dia keluarnya 2015. Lambat ya. Mungkin karena faktor apa sih? Udah punya pekerjaan atau apa? Sendiri. Nah, karena kan dulu waktu kenapa pas EP cepet, satu semuanya rata-rata masih yang satu kuliah, yang satu sekolah. Iya, kesibukannya cuma segitu doang. Beban terberat cuma PR matematika tuh. Bener. Diremet paling ya. Betul. Ya, dulu sekolah banyak beban yang lain masuk, masalah yang lain masuk. Ternyata dunia berat ya Bun. Ternyata setelah aku lulus dunia begini. Ternyata berat banget. Pengen balik sekolah lagi saya. Bener. Makanya bermusik tuh jadi tempat pelarian lu juga kali ya. Salah satunya. Dan sampai sekarang ada gak sih satu hal yang lu pengen
capai gitu sama Thrive bareng-bareng? Entah pengen Ada nggak? manggung di mana, Atau entah bikin pengen- tur seluruh Iya, Indonesia. atau pengen sama siapa gitu. Ya pertama ya pasti kalau tour itu impian semua Musisi lah, band pasti lah. Iya, pasti. Pengen jalanin tour ya memang sampai detik ini belum ketemu jodohnya. Kan kalau itu banyak perhitungan yang harus kita hitung kan seperti itu. Waktu, materi kan. Betul. Nah kedua ya impiannya ya sama Thrive ini pengen lebih ke ibarat kata sampai kita udah pada Tua banget megang gitar gemeter lah. Pengen masih sama teman-teman Thrive ini juga. Makanya amin. betul kondisi pandemi gini ya udah banyak kan kondisi pandemi band bubar gitu kan. Ya udah benar-benar. kita tetap aja gitu. Tetap jalan karena selain Adem buat, ayem ya. selain buat bermusik kan namanya band itu biasanya jadi Betul. keluarga kedua nggak Betul, sih? betul. Gitu. Gua ngalamin banget tuh kayak gitu. Karena ibarat kata kalau misalkan kita udah penat kayak gimana ketemu teman-teman tuh walaupun ketemunya juga intensnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Cuman kayaknya main musik ya memang kalau udah suka Ya nggak ada kata lain lah Iya, ibarat kata. Itu udah hiburan yang paling maksimal lah kalau buat gue lah. Iya, yang kita semua ngerti itu ya Der ya. Harus Yang ngerti. namanya musik mau enak mau kagak, yang penting lu ada di situ. Apalagi gitu kan. pasangan juga harus mengerti tentang hobi kita kan. Cuman terima kasih juga buat musik. Gara-gara metal gue dapet jodoh di metal. Dari sini. Dari gigs. Widih. Kayak rasa episode 3 tuh inget banget. Di mana tuh? Pondok Aren. Pondok Aren. Lu Thank you ceritain Selaras dong. Production. Aku dapat jodoh. Ceritain dong gimana? Ceritanya gimana lu, tuh? lu ngejar dong pasti. Lu kan cowok, ya kan? Segimanapun lu tahu ada cewek suka sama lu tetap dong harus Ja- lu yang ngejar. Mohon maaf ini kita bongkar. Ada di sini lagi bininya. Jadi dulu itu ceritanya 2000 berapa ya? 2011 ya apa 2012. Jadi waktu itu ada manggung di KRS 3. Nah, sebelum manggung itu dia ceritanya dapat nomor gue dari kontak anak apa namanya kayak apa ya dibilang fans bukan lah ibarat kata teman-teman yang ngikutin Sperma Syndrome lah pada zaman itu. Iya, supporternya. Iya. Nah, karena dulu kan istilah vokalis kan playboy ya. Iya. Sampai sekarang, Pak. Sekarang udah enggak dong? Enggak dong. enggak. Oke. Playmaker sekarang. Ya, terus lanjut. Ya, akhirnya ketemulah di BBM zaman itu kan. Oke, tuh Ternyata anak metal nih. Wah, Ciledug lagi kosong nih. Iya. Ya udah kita ajak ketemu. Ternyata jodoh. Ternyata jodoh. Kita nggak tahu ya, Nggak ternyata tahu. ada maksudnya ada sesuatu yang bisa ada masa depan lu di situ. Betul. Dari musik ya. Dari musik lu bersyukur banget Bilang pasti kan? nih anak siapa bajunya akar-akar gitu kan. Padahal ini band metal yang disuka sama dia kagak pernah pakai baju akar-akar, bajunya warna-warni. Iya, lu warna-warni. Kenapa lu berani sampai ngelakuin itu? Sampai akhirnya kan pastilah ada komenan negatif ya dari Betul, teman-teman ya. betul. Itu Iya. ada ceritanya gak sih? Ah, jadi gini. Dulu sebenarnya itu awal-awal Sperma Syndrome gue pengen banget gabung sama pertu-pertu atau metal-metal tua yang ada di wilayah gue lah istilahnya. Iya. Ya sebutlah misalkan daerah-daerah dari Cisoka sampai Balaraja sampai arah Cimone lah. Benar. Nah, cuman pada zaman itu yang naik memang lagi yang ibarat kata sin pada itu zaman black metal. Gue nggak ada masalah dengan black metal. Gue juga suka sama black metal. Ya gue pengen bergabung sama mereka. Cuman dalam artian pada saat itu mungkin karena gue bocil kali ya, agak sedikit selentingan-selentingan yang dikucilkan tuh nyampe istilahnya. Akhirnya ya udah deh, kita main di luar dulu. Ya udah kita akhirnya banyak main zaman itu mulai Cafe Bintaro, Javu, Rossi. Itu aja kita sampai seminggu tuh mulai Cafe Bintaro tuh bisa Sabtu Minggu. Sampai Rutin jadi lu ya? rutin. Sampai jadi rutin. Sampai Sampai kampung sendiri malah jarang perform loh. Mungkin betul. kesempatannya kali ya. Mungkin ya satu kesempatan terus kedua akhirnya diajak sama yang sekarang komunitasnya Enye Drummer Invitor suatu acara di Cisoka. Nah, mulai dari situ tuh kayak mulai ada jembatan, Oh iya, main di Balaraja diajak kayak gitu-gitu. Benar. Dan itu nggak masalah sih karena yang namanya rumah itu nggak bakalan selalu terlambat. Betul, ya. betul, Lu betul. mau berkarya dimanapun kalau emang lu akhirnya pengen ngegedein rumah lu sendiri itu nggak salah sih kan. Betul. Menurut gua. Ya dalam artian kita benar-benar bisa keterima main di rumah sendiri tuh awalnya adalah pas launchingnya IP-nya Sperma Syndrome. Jadi waktu itu kita di Sperma Syndrome tuh di Adiasa tuh ada teman-teman Rufam. Rufam itu apa tuh? Ruko Family. Ruko Family. Iya, gara-gara Nongkrongnya di nongkrongnya ruko. depan-depan ruko, Iya, ruko teman benar, pasti. biasa. Iya. Teman-teman Rufam bikin acara di Bundaran Ujung Oke. di Adiasa. Oke. Nah, pas itu kebetulan momennya SS baru launching EP. Akhirnya gue bilang sama temen-temen Rufam, ya udah kita aprokin aja jadi launchingnya SS juga. Jadi dulu yang nama acaranya tuh Reaksi Kimia. Reaksi kimia. Ya, Reaksi Kimia 1. Nah, itu dibikin di acara situ rata panggungnya kecil yang nonton kayak orang nonton slang. Karena gratis. Itu dari Bundaran Adiasa tuh dari ujung sampai ujung tuh penuh motor Rame. semua. Animonya luar biasa berarti ya. Dan lu bangga banget gak sih saat itu? Ya bisa dibilang
itu dari tempat acara tuh ke rumah gue cuman 5 menit kali. Ibarat kata gue bisa main nyanyi di rumah sendiri tuh kayaknya wow gila akhirnya. Berapa 2 tahun gue ngeband baru bisa main di tempat sendiri gitu kan. Itu gabungan pasti yang nonton Rebound itu dari penyuka dangdut dan lain-lain. Ya betul. Kan? Orang ada ribut gak sih? Gitu. Ribut ya pasti ada. Pasti ada. Enggak namanya gratisan gitu kan. Ada yang nontonnya di atas motor sambil melukin ceweknya gini. Grepe-grepe. Sambil grepe-grepe. Dompet hilang. Aduh, copet ternyata ya. Oke, Trev ini sampai saat ini ada nggak sih kepengen ngajak satu band di Tangerang lah? Gue pengen deh gitu punya acara sama lu gitu. Atau satu panggung deh sama lu di Tangerang dulu nih. Kalau satu panggung atau sama teman-teman di Tangerang hampir semuanya udah pernah main bareng sih ya. Walaupun itu sengaja atau tidak disengaja atau dipertemukan sama IO lain. Karena sempit ya Tangerang. Iya. Dalam artian belakangan ini sebelum pandemi juga terakhir band kita main lebih banyak di Tangerang ketimbang di Jakarta. Dan di situ momen banget tuh. Detik mungkin Tuhan tahu kali ya bawa Tuhan nih. Kita mau pandemi, lu ketemu band-band Tangerang dulu, teman-teman di Tangerang dulu. Ya sebelum akhirnya kita tidur sementara. Iya, sebelum kita tidur sementara di event, ketemu dulu nih band-band Tangerang biar lu tahu siapa aja gitu kan. Ternyata ya akhirnya kita jadi kebentuk kayak teman-teman Stop Kontak, Anweta dan lain-lain lah. Dan itu jadi nambah keluarga sih. Jadi nambah keluarga dan ternyata teman-teman di Tangerang ya supportnya juga luar biasa. Ada yang ibarat kata pas lagi manggung kita nggak bawa kunci drum, tiba-tiba dia muncul nih kunci drum gitu, macam-macam lah. Iya benar. Pertolongan kecil. Iya pertolongan kecil yang nggak ini, yang ibarat kata kalau ada acara kecil kan nggak mungkin kita bawa kru banyak-banyak gitu kan, acaranya aja udah kecil udah bayarannya juga. Iya, pasti bayarannya udah nggak usah ditanya. Nah, ternyata temen-temennya itu yang justru malah support atau bantu kayak gitu. Lu udah pernah kemana aja sih sama Sperma Syndrome atau Trev? Kota terjauh lu mungkin selain Jakarta? Kalau terjauh sih ya belum jauh-jauh banget ya, paling jauh masih Bandung. Bogor, Depok, Bekasi. Tahun berapa tuh? Itu waktu masih pakai nama Sperma Syndrome di 2013-an. Itu dalam rangka manggung. Maksudnya lu kolektif atau dipanggil sama panitia? Dipanggil. Terus berapa kali juga yang jalan bareng sama Stop Kontak ke Bandung tuh kalau nggak salah sekali apa 2 kali gitu. Oke, dan kalau untuk artis nasional, lu pengen sepanggung sama siapa? Ada influence mana sih kalau enggak? Kalau influence di nasional Bargel Kill lah. Pasti dong. Pasti. Kita sangat kehilangan banget itu. Iya, pasti. Itu jatuhnya udah bukan nasional lagi dia pasti. udah mendunia. Bahkan gue boleh buka-bukan ada salah satu beat di album Born Veteran. Itu kalau orang denger beat itu tanpa diterusin sampai ke vokal, banyak yang bilang nih lagu BK gitu kan. Karena memang di album Born Veteran ini cukup luas influence-nya. Ada ke Cimaira, ada ke Bargel Kill, ada ke Lamb of God. Bahkan di situ kita ada satu cover Lamb of God yang satu file. Wow. Bahkan gue pernah lihat lu manggung di salah satu acara bawain lagu Lamb of God kan. Iya. Gimana tuh acara tuh? Acara lu itu. Acara gue. Tangerang Metal Fest 2018 ya. Tapi Der emang lu juga ngebuka banyak pintu sih Der. Gua aja kan dulu lamanya gua nih orang Tangerang, tapi gua nge-MC kebanyakan di Jakarta, ya kan. Dan gue kebuka di Tangerang kebanyakan sama Dera. Lu keren banget Pak Dera. Kalau Dera ini lebih di arah Tangerang Kota. Tangerang Kota gue sin banyak ibarat kata komunitas kenal juga lewat Dera. Kalau di Tangsel biasanya ketemunya sama RDJF. RDJF itu Selaras Production, Tangfest lah. Yang gak lama ini bakal bikin acara ya. Iya, dia ya karena pandemi insya Allah dia bangkit lagi. Nah, lu bakal manggung di situ tuh. Bakal manggung 2 kali. 2 kali. Sayang 1 sama Sperma Syndrome Reunion. Widih, balik jadi, lagi. Personil lama nih yang dulu ya udah hilang lah. Ibarat kata mereka udah bisa nyediain waktunya itu. Disediakan. Diusahakan lah. Dan sebenarnya kita tadinya mau 2021 awal kan, tadi 2021 awal kita udah mau bisa event lagi kan. Ceritanya. Udah kita foto season, udah ganteng-ganteng udah tuh. Sempet foto season. Udah sempet. Ternyata gede. Harapan palsu. Iya, tapi nggak apa-apa ya kan. Yang penting sekarang akhirnya bisa terlaksana. Iya, sekarang insya Allah lah. Mudah-mudahan ada Tangerang atau Tangsel bikin acara, kita pengen sih start di Tangerang dulu aja. Harus dong. Ya, karena ibarat kata ya banyak mungkin band Tangerang mengatasnamakan Jakarta gitu. Kita selalu pede bawa nama Tangerang. Bawa nama Tangerang harus, ya kan? Jangan lupa sama tempat lahirnya kita lah. Betul. Tapi kalau reunian lu itu akan terlaksana, berarti yang namanya silaturahmi masih terjaga banget ya? Masih kita masih grup belum bubar. Masih ada? Masih.
Masih suka ngata-ngatain Masih, satu personilnya? masih. Aduh, boleh Ya. nggak lu sapa satu-satu di sini? Siapa Ya aja? ada siapa nih yang di reunion? Iya, reunion. Ada Rian Blackpink. Rian Oh iya, Blackpink anjing. Ada Tanjung yang hasil akhirnya tidak homo. Jadi masih ada personel lamanya masih yang Tanjung masih Masih ada di masih ada dalamnya Masih itu. ada, Ada Dennis yang suka ngelus-ngelus anjing. Ngelus-ngelus Karena Dera dong. dia ngurus pet shop, dia punya pet shop. Oh, punya pet shop usahanya ya. Wah keren ya. Terus Ada Erik abang gue sendiri gitu kan, yang perutnya udah besar gitu kan. hamil dia. Dianya kayaknya yang hamil. Karena bahagia sih sebenarnya. Bener. Jangan sampai ya kita mengkotak-kotakan orang cuma dari perut. Betul. Iya kan? Karena perutnya pun nggak kotak-kotak. Enggak kotak-kotak. Gue udah olahraga loh sekarang sebenarnya itu gue olahraga juga. Karena sekarang cowok-cowok seksi itu bukan six pack tapi opek. Iya. Opek apalagi? Buncit lambang kemakmuran. Oh iya benar. Buncit lambang kemakmuran dan tandanya Anda bahagia Ampun, dengan pasangan yang betul. handal. Tepuk tangan buat gue anjir. Dibantu ya untuk saat ini ya. Iya, Ntar jatuhin lagi siap-siap Enggak aja. apa-apa. Enggak, gue baik ya. Oke, Trev, untuk sosial media deh sekarang. Lu udah ada belum? Instagram. Ada Instagram Drive ID. Drive ID. Drive ID. Tuh, jangan lupa dong di follow ya. YouTube juga sama. Trev ID Drive juga. ID juga. Lu kalau upload di YouTube apa-apa aja sih? Apa manggung? pas Sebenarnya kalau YouTube ini kan karena terakhir ya kita buat platformnya. Rata-rata panggung-panggungan lama yang kita punya Oh, yang file kita upload lagi. itu masih ada Sperma Syndrome atau cukup Drive Nah, aja? kalau Sparrow Syndrome sebenarnya akunnya terpisah dan tidak sengaja terhapus. Jadi yang perjalanan dari Gue yakin sih 2010 sengaja sih itu. enggak sengaja beneran. Niatnya menghapus Gmailnya, ternyata saya tidak tahu Gmail itu Hapus. nyangkut sama YouTube. Jadi sama akun YouTube-nya kehapus semua. Jangan hapus kalau gitu. Iya, bener-bener. Bahaya. Tapi Makasih infonya ya. lu nggak punya backup-nya? Enggak. Aduh. Karena itu benar-benar yang zaman Sperma Syndrome benar-benar disayangin banget sih, video-video banyak hilang kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak bisa lu ulang lagi juga kan, gitu kan? Iya, itu yang dikangenin adalah ketika gue manggung tulang rusuk masih kelihatan. Masih kurus banget. Karena kalau gue punya ciri khas yang tanpa sadar, gue selalu lagu kedua ketiga tuh pasti buka baju. Buka baju gerah ya, Bu. Gerah. Antara gerah sama ya refleks aja gitu. Baju lu dibuang atau? Lu vokal ya? Vokal. Oh, bajunya dilempar ke penonton. Sama penonton Enggak, selepet banget dia. tergantung merek. Kalau bagus jangan. Kalau ori jangan. Jangan. Kecuali ada sponsor kasih 2 yang satu lempar. Iya benar-benar. Semua anak band begitu ya. Lu pernah sampai loncat ngedive nggak sih? Iya, itu waktu di jam paling sering itu di Moe Cafe Bintaro, di Gor PWS. Itu kan momennya enak banget itu. Iya. Kalau di PWS itu kan tinggi, ya loncat aja gitu Lu kan. ditangkep ya untungnya ya. Tangkep. Kalau pada Kan gue lihat situasional juga, acara rame apa enggak gitu. Kalau acara nggak rame ya enggak. ya jangan cedera Bapak ya. Hati-hati kalau kayak gitu ya. Nah, sampai sekarang nih lu kan udah berkeluarga. Cara lu ngebagi waktu, lu kerja juga. Ya, lu keluarga pasti kan tetap harus ada urusan sama keluarga. Betul. Lu nyediain waktu dong. Betul. Cara lu ngebagi waktu gimana sih dengan Tribe yang ibaratnya masih bertumbuh? Kalau Tribe sih jadwalnya biasanya lebih di weekend ya. Kalau nggak Sabtu kita Minggu kita ketemu, kita latihan. Dalam artian itu juga kan kenapa bisa gitu karena ada support dari keluarga. Ibarat kata Sabtu Minggu kan juga waktu bisa dibilang waktu buat keluarga. Iya benar. Ya kalau gua sama Tribe Sabtu ya keluarga Minggu ataupun sebaliknya. Iya, itu berarti komunikasi lo harus lancar banget ya sama istri lu. Iya, Betul. Gitu. Ya alhamdulillah tadi istri kan juga Support metal juga. gitu kan. Iya. Kan Ya ketemunya support dari gitu. situ. Itulah pentingnya memilih pendamping hidup yang satu frekuensi. Betul. Dua lu bagus banget sih sebenarnya. Iya. Saya sampai sekarang belum menemukan itu. Yang satu frekuensi ada Yang ya? satu frekuensi saya belum. Susah Doakan sih. Pak ya. Tolong kasih lah. Enggak, susah soalnya yang mau satu frekuensi sama Dera tuh susah. Kenapa ya? Kenapa tuh? Karena kadang-kadang Dera tuh Bintang ada lagi. Bintang lagi. Lu membahas soal bintang kan? Gemini jahat ya. Emang bintangnya apa? Gemini. Dia tuh pernah punya pacar mantan ya kan? Enggak dong. Disakitin sama Gemini. Jadi setiap Enggak, gua nggak pernah sekalipun berhubungan dengan Gemini. Kenapa? Lu tau nggak Gemini lambangnya apa? Dua kan? Dua. Terus Iya, karena dia tuh punya dua kepribadian. Oh Iya. alah. Kadang-kadang Jadi dia gitu tuh ya? baik, kadang-kadang dia tuh jahat. Cuman seringnya jahat gitu. kan kalau Gemini itu kayak kaca ya. Jadi kalau misalnya Anda baik, saya bisa baik. Oh, Tapi gitu. kalau jahat, ya saya lebih jahat. Lebih jahat Gitu. ya. Cuman emang Dera tuh nggak bisa ditebak. Nih lu udah kenal berapa lama sama Dera? 2013an, 2013an. Manggung di TMF. Sebelum TMF. akhirnya 2014 lu ganti Thrive. Iya. Gue pasti jamin lu pernah ada satu momen yang kayak si Dera ini kenapa sih aneh banget gitu. Gue paling ini doang sih. Gue pernah Dera momen yang kebetulan gue lagi aus waktu itu. Dera punya sponsor yang minuman berenergi waktu Oke. itu. Lu tau lah ya. Gue lagi aus, Der. Gue mau ada air nggak Der?
Gua harapan gue dikasih air putih, Air nih. putih, ya. Orang haus ya habis bangun. Dikasih minum Rainergy beberapa botol. Dalam hati gue, buset Dera. Ini ginjal gue kenceng ini. Itu kenapa Ngabisin gue bilang stok maksud gue. Beli Aqua sayang nih ya kan. Kayak penonton juga gak rame-rame amat. Gue bilang udahlah gue kasih yang ada aja. I don't care perut dia bakal jadi korban. care kalau kata Dera ya kan. Oke. Nah, itulah kalau misalnya namanya berteman emang harus selalu ada yang awkward Betul. ada. Dan itu malah yang bikin kita jadi nggak bisa lupa, ya kan? Nih satu pertanyaan terakhir ya sebelum Boleh. kita closing. Dari semua materi lagunya Thrive ataupun Spiral Syndrome, Andi lu sejauh mana? Apa lu termasuk terlibat dalam satu album tersebut? Atau gitaris lu? Pasti kayak apa namanya, kayak aransemen lagu. Gue selalu bilang gue pengennya modelnya begini, musik warnanya begini. Nanti yang eksekusi memang secara musik pasti gitaris si pasti. Sebring. Tapi untuk seluruh album bahkan dari semua EP, lirik semua gue yang tulis. Lirik pasti vokalis dong. Lirik. Ini pribadi. Iya. Oh gitu. Wah, kalau jadi vokalis harus bisa bikin lirik sih. Harus bisa. Kalau nggak bisa nggak dipakai sih sebenarnya. Iya, kebanyakan ya. Iya lah, Karena kan yang ibarat harus bisa ini juga mendalam. Betul, ibarat kata kita nyanyi kalau kita nggak tahu apa yang mau kita sampein kan bingung juga. Penjiwaannya kan kurang, kan Betul. lu nyanyiin. Kayak kita baca puisi tapi puisi dari Google. Nah, Nggak dapet. iya kan. Nggak dapet, Lu nggak bisa makanya. nyampein pesannya. Gitu. Dari situ makanya gue nggak mau jadi vokalis. Karena selain nada lu gantung juga kan ya. Itu Anda betul. Oke, terima kasih banyak ya Trev ya sudah mau ngobrol Siap. sama kita. Thank you. Aduh, sukses terus. ya kan. Dan jangan lupa di follow sekali lagi Instagramnya Trev ada di Thrive ID. Trev ID, juga jangan lupa di follow komunitas Tangerang di Instagram dan juga di YouTube. Jangan lupa di subscribe di komunitas Tangerang. Ratu pamit. Dera pamit. Trev pamit Dedet juga. pamit. Bye bye.